Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-67, 68, 69 dan 70. Ayat 67 hingga 70 dari surah Al-Hajj, yaitu menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, masih menerangkan tentang Allah seperti ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu menerangkan tentang Allah adalah yang membuat syariat, yang menetapkan syariat. Kemudian syariat tersebut melalui Rasul yang diutus disampaikan kepada manusia, kepada kaum yang diutus kepada mereka Rasul. Nah, Rasul itu menyampaikan syariat, kemudian diamalkan oleh kaum atau oleh umat, hinggalah ke masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menurunkan syariat melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syariat yang terakhir. Kemudian Rasulullah adalah Rasul yang diutus kepada sekalian manusia, maka syariat tersebut disampaikan kepada seluruh manusia untuk diamalkan, untuk dikerjakan. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir, maka syariat baginda adalah syariat yang terakhir hingga akhir zaman. Maka apabila sebelum Rasulullah ada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kedatangan Rasulullah, maka syariat-syariat yang terdahulu itu dimansuhkan. Dimansuhkan maknanya dihapuskan, tidak lagi dikerjakan oleh manusia, karena yang diamalkan adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah, Rasul yang terakhir. Dengan penetapan syariat, yaitu sebagai yang diamalkan oleh manusia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada tujuan penciptaan manusia sebagai manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah, maka ia adalah sebagai menerangkan bahwasanya Allah adalah pengatur alam semesta ini.
Allah adalah pencipta alam semesta, Allah adalah penguasa alam semesta, dan Allah adalah pengatur alam semesta, termasuk manusia. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat yang diturunkan. Semua itu, semua yang kita sebutkan itu, penciptaan alam semesta termasuk manusia, pengaturan alam semesta, kemudian kekuasaan Allah ke atas alam semesta ini, kesemua yang berlaku itu semuanya adalah telah ditetapkan di sebuah kitab sejak zaman azali yang disebut sebagai Ummul Kitab atau Lauh Mahfuz. Hal itu menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Belum lagi ciptaan itu ada, Allah telah mengetahuinya. Kemudian ciptaan itu ada, kemudian ciptaan itu diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa ke atas ciptaan tersebut, pun juga dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini apabila kita perhatikan apa yang berlaku di alam semesta, semuanya tidak ada yang terlepas dari ilmu Allah yang telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Bahkan apa yang akan terjadi belum lagi berlaku sekarang, apa yang akan berlaku nanti, kesemuanya dalam pengetahuan Allah. Semua telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz, yang dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya yang tertulis di Lauh Mahfuz itu sudah ada 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berarti dari penyampaian kita yang ringkas ini menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui segala sesuatu, karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Pastilah yang mencipta mengetahui apa yang diciptakan. Kemudian satu lagi adalah karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu, maka Allah pula berkuasa ke atas segala sesuatu. Berarti apabila kita mengenal Allah Subhanahu wa taala pencipta, pengatur, dan yang berkuasa ke atas segala sesuatu, maka tinggal lagi kita mempercayai, mengimani, kemudian mengagungkan, memuliakan, meninggikan. Itulah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat-ayat yang insya-Allah akan membantu kita untuk mengokohkan diri kita dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan semakin bersungguh-sungguh kita dalam mentauhidkan Allah, maka semakin bertambah keimanan kita, bersemakin teguh keyakinan kita, dan mudah-mudahan akan istiqamah kita dalam keimanan mentauhidkan Allah hingga ke penghujung usia kita. Dan kita berharap apabila kita dihidupkan dalam keadaan mentauhidkan Allah, mudah-mudahan apabila Allah mewafatkan kita dalam keadaan mentauhidkan Allah. Barang siapa yang akhir dari hidupnya mentauhidkan Allah, sepanjang hayatnya mentauhidkan Allah, kemudian di penghujung usianya ia juga mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah, dakhalal jannah, niscaya ia akan masuk syurga. Maka kita berharap mudah-mudahan duduk sejenak ini betul-betul mendatangkan manfaat, dan manfaat yang besar. Rasanya tidak ada lagi yang lebih besar manfaat dari tauhid, yaitu dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
afdalul dzikri fa'lam, sebaik-baik zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, jangan sampai tak tahu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, yaitu tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai muqaddimah dari 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat syariat yang dijalankan oleh manusia dan yang mesti dijalankan oleh manusia. Tidak ada pilihan untuk tidak menjalankannya, karena yang mengetahui syariat, yaitu yang tepat, yang benar untuk dijalankan itu adalah pencipta. Nah, kita ini memiliki ilmu yang kurang, sangat terbatas, maka tidak akan mungkin kita bisa membuat satu syariat yang baik untuk diri kita, atau yang tepat untuk diri kita. Dan berarti apabila Allah telah menurunkan syariatnya, tidak ada pilihan bagi kita untuk tidak menjalankan syariat. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjalankan syariat. Di atas itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menerima dan menjalankan syariat tersebut atau mengabaikannya. Pada masa dahulu, kaum-kaum terdahulu, syariat diturunkan melalui Rasul yang diutus kepada mereka. Ada di antara mereka yang mau menerima syariat, mereka menjalankannya, tapi ada juga yang menolak syariat, seperti kaum Nabi Musa umpamanya, kaum Nabi Isa. Maka kita yang mengaku sebagai kaum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat akhir zaman, maka jangan sampai kita menolak syariat yang Allah telah turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagaimana biasa, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, kita akan membaca ayat terlebih dahulu dengan harapan kita mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Setelah itu barulah kita terjemahkan secara harfiah, kemudian barulah kita pindah ke penjelasan yang lebih panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, likullin, bagi setiap ummatin, umat, ja'alna, kami jadikan atau kami tetapkan, mansakan, suatu syariat, hum, mereka itu, nasikuhu, mengamalkannya atau melakukannya. Jadi ada syariat yang telah Allah tetapkan bagi setiap umat. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, dan terakhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala, maka janganlah sekali-kali yunazi'unnaka, mereka itu membantahmu wahai Muhammad fil amr, dalam urusan syariat itu. Jangan sampai mereka, kaummu wahai Muhammad, membantahmu dalam urusan syariat, yaitu dengan meragukannya atau menolaknya.
Wad'u, dan serulah wahai Muhammad. Ayat ini turun kepada Nabi Muhammad sebagai perintah. Ila, kepada Rabbika, Tuhanmu, dan serulah kepada Tuhanmu. Maknanya dan serulah kepada agama Tuhanmu, yaitu kebenaran yang telah Allah turunkan melalui agama Islam yang mulia ini. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala, sungguh berada di atas hudan, petunjuk, mustaqim, yang lurus. Bagi setiap umat kami telah menetapkan suatu syariat yang mana mereka mengamalkannya, maka janganlah mereka membantahmu dalam urusan syariat tersebut, dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad sungguh berada di atas petunjuk yang lurus. Ayat berikutnya, wa in, dan jika jadaluka, mereka membantahmu wahai Muhammad, fakul, maka katakanlah Allah a'lamu, lebih mengetahui, bima ta'malun, tentang apa-apa yang kamu kerjakan. Dan jika mereka membantahmu wahai Muhammad, maka katakanlah Allah lebih mengetahui tentang apa-apa yang kamu kerjakan. Artinya tak usahlah kamu layan apabila mereka membantahmu wahai Muhammad. Katakan saja kepada mereka, apa yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan, Allah mengetahuinya. Sudah, urusan kamu dengan Allah Ta'ala. Jangan habiskan waktu berdebat atau berbantah-bantahan dengan orang yang memang enggan untuk beriman. Allah yahkumu, menetapkan keputusan, bainakum, di antara kamu, yaumal qiyamah, di hari kiamat, di hari akhirat, fima, tentang apa-apa yang kuntum, kamu dahulu, fihi, di dalamnya, takhtalifun, berselisih. Allah membuat keputusan atau menetapkan keputusan di antara kamu pada hari akhirat, di hari akhirat, tentang apa-apa yang kamu dahulu perselisihkan. Di mana? Di dunia. Ketika dunia berselisih, nanti di akhirat Allah yang akan menyelesaikan. Alam ta'lam, tidakkah kamu mengetahui wahai Muhammad, anna, sesungguhnya Allah ya'lamu, mengetahui, ma fis sama, apa-apa yang ada di langit, wal ard, dan apa-apa yang ada di bumi. Inna, sesungguhnya, dzalika, yang sedemikian itu, fi kitab, di dalam suatu kitab. Kitab yang dimaksudkan adalah kitab ummul kitab, induk kitab, di Lauh Mahfuz, ya. Inna, sesungguhnya, dzalika, yang sedemikian itu, 'alallah, bagi Allah, yasir, mudah. Tak susah bagi Allah untuk menulis apa saja yang akan diciptakan, yang akan diatur, akan diurus. Tidak susah bagi Allah, karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidakkah kamu mengetahui wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya yang sedemikian itu terdapat di dalam sebuah kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang sedemikian itu bagi Allah adalah mudah. Jadi keempat ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang Allah. Berarti kajian kita ini adalah kajian tauhid, kajian keimanan. Dan kajian tauhid, kajian keimanan ini adalah usuluddin. Ini adalah usul agama. Usul maknanya yang pokok, yang paling penting dalam beragama. Fondasi dari agama ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap mudah-mudahan kita memahami posisi atau kedudukan dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup, bahwasanya perintah mentauhidkan Allah itu adalah perintah yang sudah ada semenjak manusia pertama sampai sekarang ini, sampai hari kiamat.
Dan perintah tersebut melalui rasul-rasul yang diutus, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, hinggalah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seruan para nabi sama, yaitu supaya mentauhidkan Allah. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, dan jangan kamu sekutukan Allah dengan apapun atau dengan siapapun. Nah, semua rasul menyampaikan perintah ini, perintah mentauhidkan Allah ini. Maka para rasul menjalankan tugas yang sama sebenarnya, yaitu menyeru manusia supaya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Adapun mengenai syariat, nah boleh jadi berbeda-beda. Umpamanya syariat salat antara nabi dengan nabi yang lain berbeda. Syariat puasa umpamanya seperti apa berpuasa. Nah, berpuasa juga orang-orang sebelum kita, yaitu pada masa Nabi Isa, pada masa Nabi Musa, ada juga berpuasa. Bentuk berpuasa itu berbeda. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tapi seperti apa berpuasa? Syariat puasa itu berbeda-beda. Tetapi semua sepakat berpuasa itu adalah sebagai ibadah yang dipersembahkan hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kalau tidak kepada Allah mempersembahkan ibadah, maka menyimpang, sesat, salah. Jadi semua para nabi menyerukan kepada seruan yang sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja antara satu nabi dengan nabi yang lain menyampaikan syariat yang berbeda, tetapi sebenarnya kesemuanya adalah dari Allah juga. Namun apabila nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sebagai nabi yang memansuhkan syariat-syariat yang terdahulu, maka syariat yang terdahulu pada hari ini hingga hari kiamat tidak terpakai lagi. Nah, ini yang perlu difahami, mansuh. Jadi kalau ada yang beralasan sekarang umpamanya ini syariat Nabi Ibrahim dahulu ini, nah maka tidak bisa diterima. Ini syariat Nabi Musa dahulu ini pada hari ini. Kalau ada yang berpendapat demikian tidak diterima. Apa sebab? Sebab dengan pengutusan Rasul yang terakhir, semua syariat para Rasul yang terdahulu sudah tidak terpakai lagi. Ini sebagai penjelasan ringkas sebelum kita masuk ke tafsir. Dan jangan bedakan antara satu Rasul dengan Rasul yang lain. Ini sebagai tambahan sebelum kita masuk. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Jangan bedakan antara satu Rasul dengan Rasul yang lain. Ini Nabi Musa ini Rasul kami nih. Nah, bukan. Semua Rasul yang diutus yang disebutkan dalam Al-Quran, ada 25 Rasul, maka kesemua itu adalah sama, yaitu sebagai hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu-wahyunya kepada manusia, untuk menyampaikan agamanya, agama yang diperakui di sisinya kepada manusia. Dan agama para nabi semuanya adalah agama Islam. Nah, jangan fahami pula agama Nabi Musa itu agama Yahudi itu, bukan. Agama Nabi Isa itu agama Nasrani itu, bukan. Agama Nabi Ibrahim itu, kata orang Yahudi, Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi karena kebesaran Nabi Ibrahim itu digunakan oleh orang Yahudi untuk mengambil simpati dari manusia. Kata orang Nasrani, enggak, Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, dia orang Nasrani. Turun ayat Al-Quran, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi
dan bukan pula seorang Nasrani, walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang lurus dan beragama Islam. Jadi agama para nabi adalah agama Islam. Ini selalu kita ulang-ulang dan mungkin semua kita dah tahu. Umpamanya tentang wasiat Nabi Yakub ketika Nabi Yakub akan meninggal dunia. Nabi Yakub mengumpulkan anak cucunya. Kemudian Nabi Yakub bertanya kepada mereka, kalau aku mati, siapa yang kamu sembah sepeninggalku nanti? Dan kamu beragama apa agama kamu? Wa idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Muslimun beragama Islam. Ketika Nabi Yakub dekat kepada kematiannya, Nabi Yakub bertanya kepada anak cucunya, kalau aku meninggal dunia, siapa yang kamu sembah? Maka anak cucu Nabi Yakub mengatakan, kami akan menyembah, tetap terus menyembah Tuhan ayahanda, Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhan Nabi Ismail, Tuhan Nabi Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan semua kami beragama Islam. Senanglah hati Nabi Yakub alaihissalam, karena di penghujung usia sudah mendengar pengakuan dari anak cucunya bahwasanya mereka mentauhidkan Allah dan beragama Islam. Jadi agama para nabi semuanya adalah Islam. Semua para nabi itu beragama Islam. Agama sama, tapi syariat berbeda. Yang syariat ini adalah amal-amal yang biasa dikerjakan yang antara satu kaum dengan kaum yang lain, satu umat dengan umat yang lain berbeda, dan itu bukan persoalan sebenarnya. Baik, itu sebagai penegasan. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Ayat 67. Likulli ummatin ja'alna mansakan. Bagi tiap-tiap umat kami telah menetapkan suatu syariat. Bagi tiap-tiap umat. Ini adalah pemberitahuan dari Allah. Kita mana tahu tentang umat yang terdahulu? Mana kita tahu? Antara kita dengan Rasulullah saja sudah hampir 1450, sudah jauh sekali. Apalagi umat yang terdahulu, tentang umat pada masa Nabi Isa, pada masa Nabi Musa, mana kita tahu. Maka apa yang diamalkan pada masa dahulu kita tak tahu, tetapi Allah memberitahu melalui ayat ini bahwasanya bagi setiap umat itu rupanya ada syariat mereka masing-masing, yang antara satu dengan yang lain syariat mereka itu berbeda. Likullin, masing-masing, ja'alna minhum syir'atan wa minhaja, yaitu ada syariat mereka masing-masing. Meskipun syariat berbeda-beda antara satu umat dengan umat yang lainnya sebelum umat Rasulullah, hanya sebelum umat Rasulullah, meskipun berbeda syariat antara satu dengan yang lain, hanya saja semua mereka itu sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini diulang berkali-kali ini supaya kokoh, supaya jelas. Bagi tiap umat Allah telah menjadikan suatu syariat tertentu yang mana mereka hum nasikuhu, mereka mengamalkannya, menjalankannya. Mansakan, tadi kita terjemahkan mansakan ini dengan syariat. Itu salah satu tafsir. Ada lagi tafsir yang lain bahwasanya mansakan ini adalah ibadah penyembelihan hewan korban. Penyembelihan hewan korban ada pada masa Rasulullah. Ada ibadah penyembelihan hewan korban itu pada masa Nabi Ibrahim. Ada juga. Ada penyembelihan hewan korban itu pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ada. Bahkan pada masa Nabi Adam pun ada. Masih ingat tentang penyembelihan, pengorbanan yang dilakukan oleh dua orang anak Nabi Adam alaihissalam. Jadi masing-masing umat itu Allah telah menetapkan syariat penyembelihan. Kalau kita bawa tafsirannya kepada penyembelihan.
Lalu yang mana yang sesuai ya kalau kita pilih umpamanya tafsir-tafsir yang ada itu, maka boleh kita bawa kepada yang bersifat umum. Umpamanya syariat tadi kan, ketika kita menyebut syariat bermakna maknanya adalah umum, termasuk ke dalamnya adalah penyembelihan hewan korban. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan syariat, maka bolehkah manusia yang menetapkan syariat itu? Tidak. Jadi syariat itu adalah sebagai bentuk ibadah yang dipersembahkan kepada Allah, yang diperuntukkan kepada Allah, maka yang berhak untuk menetapkan ibadah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan buat-buat ibadah. Orang yang buat ibadah yang Allah tidak turunkan dalil atau firman-Nya sebagai yang menjelaskan ibadah tersebut, maka ia tertolak, tidak diterima. Kata mansahkan itu sebenarnya asalnya dalam bahasa Arab adalah, mansahkan itu adalah tempat ibadah yang biasa digunakan untuk beribadah, maka mansahkan, jamaknya manasik. Nah, ini sudah terbiasa kita dengar apabila kaitannya dengan haji, manasik haji. Nah, manasik haji maknanya adalah tempat-tempat yang biasa didatangi oleh jemaah haji untuk beribadah di tempat itu. Manasik haji, di mana biasanya jemaah haji berkumpul untuk beribadah? Oh, tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Kalau wukuf di Arafah, melempar jamarat di Mina. Ini namanya manasik, yaitu tempat-tempat ibadah yang biasa dikunjungi, didatangi oleh kaum muslimin untuk beribadah. Begitu juga mansakan, maknanya adalah tempat ibadah yang biasa ini asal dari kata mansakan itu adalah asalnya adalah tempat ibadah. Tetapi yang difahami di sini adalah syariat yang biasa dijalankan oleh setiap umat. Fala yunazi'unnaka fil amr, maka jangan sampai mereka itu membantahmu dalam syariat itu. Wad'u ila rabbik, dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Masing-masing umat itu Allah telah tetapkan syariat masing-masing. Ada umat sebelum Rasulullah, banyak sekali umat, dan ketika Rasulullah diutus, maka yang bersama dengan Rasul sekarang ini, yang bersama dengan Rasul pada masa dulu hingga sekarang ini sampai hari kiamat, ini adalah satu umat. Nah, apabila masing-masing umat itu ada syariatnya, bermakna umat yang terakhir ini ada syariatnya yang berbeda dengan syariat umat-umat yang terdahulu. Karena umat yang terakhir adalah umat Rasulullah hingga akhir zaman, dan syariat Rasulullah itu adalah syariat yang dijaga, dipelihara oleh Allah hingga ke akhir zaman. Maka syariat Rasulullah itulah yang mesti dipakai oleh manusia. Jadi tidak dibenarkan semenjak Rasulullah diutus pengamalan syariat selain syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang mengatakan, tak, kami tak mau syariat Nabi Muhammad, kami mengamalkan syariat Nabi Isa, umpamanya, tak diterima. Kami mau menjalankan syariat Nabi Musa, tak diterima. Andaikan Nabi Musa dan Nabi Isa itu hidup pada masa Rasulullah atau setelah Rasulullah, niscaya mereka akan mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka nanti di akhir zaman Nabi Isa turun, bukannya Nabi Isa itu
membawa syariatnya untuk disampaikan kepada umat akhir zaman ini, tidak. Tapi Nabi Isa itu akan mengikuti syariat Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi Isa akan bertemu dengan siapa? Yang ditunggu sekarang ini, yang akan membunuh Dajjal nanti ya, Imam Mahdi. Imam Mahdi itu siapa? Umat dari umat Rasulullah SAW. Nah, ini yang perlu difahami ya. Jadi tidak ada sebenarnya agama lebih dari satu, itu tidak ada. Agama itu hanya satu dari dahulu hingga sekarang sampai hari kiamat. Agama itu hanya satu yang diperakui di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diperakui di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi tak ada itu pluralisme, itu tak ada. Banyak agama itu tak ada. Apalagi dengan mengatakan banyak agama, semua agama adalah sama, mana pula paham. Wad'u ila rabbik. Maka jangan ada yang membantahmu wahai Muhammad dalam urusan syariat itu. Karena siapa yang membantah Nabi Muhammad berarti sebenarnya telah menyelisihi, bermakna sudah tidak lagi menyetujui atau bersetuju dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kamu wahai Muhammad, wad'u ila rabbik, dan seru mereka yang mendebatmu, yang menyelisihimu itu kepada jalan Tuhanmu. Jangan pula kamu yang mengalah wahai Muhammad, jangan. Kan pernah ditawarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, hari ini kami menyembah Tuhanmu, tapi besok kamu sembah pula Tuhan kami. Jadi sehari kami menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehari pula kamu wahai Muhammad menyembah berhala kami. Maka turun ayat Al-Qur'an. Ayat yang mana turun itu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Kalau dalam kaitan dengan tauhid, tak ada toleransi. Jadi tak ada toleransi agama dalam tauhid, itu tidak ada. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu. Kalau itu memang yang kamu fahami sebagai agama dan kamu tidak bersetuju dengan agama yang kubawa ini, bagimu agamaku, bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Dan kamu wahai Muhammad seru sajalah mereka itu kepada Tuhanmu, kepada agama Tuhanmu, ke jalan Tuhanmu. Mereka mau menerima seruan, alhamdulillah, kembali kebaikan kepada diri mereka. Mereka tidak mau, kamu jangan berubah. Itu dia. Innaka la'ala hudan mustaqim. Innaka la'ala hudan, sesungguhnya kamu wahai Muhammad berada di atas petunjuk mustaqim, yang lurus. Kamu berada di atas petunjuk yang lurus, maka kamu tidak boleh mengalah. Ini dalam hal tauhid ya. Ini dalam hal tauhid tidak boleh mengalah. Pergi belajar menuntut ilmu ke Eropah sana atau pergi hijrah ke Eropah sana, dah sudah pindah pula kepercayaan seperti kepercayaan orang yang ada di sana. Tidak, silakan mau berdiam di mana saja, tetapi kepercayaan, keyakinan tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa in jadaluka, dan jika mereka membantahmu wahai Muhammad. Kalau membantah juga bagaimana? Kalau mendebat juga bagaimana? Dengan berbagai macam alasan, padahal mereka itu di dalam kesesatan. Maka kalau mereka masih juga mendebatmu wahai Muhammad, sementara sudah jelas kebenaran yang engkau bawa oleh mereka, maka katakan kepada mereka, faqulillah a'lam bima ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan itu Allah mengetahuinya. Maka kamu bertanggungjawabkanlah apa yang kamu kerjakan itu di hadapan Allah. Sekarang berdebat tak ada gunanya. Apabila berdebat bukan untuk mencari kebenaran, tidak ada hasilnya. Karena ada yang berdebat itu hanya untuk menyampaikan keinginan hawa nafsu saja.
Ya, maka apabila perdebatan itu hanya untuk membuang waktu saja, maka sudah katakan bahwasanya apa yang kamu kerjakan, kamu pertanggungjawabkan sajalah di hadapan Allah. Itu sudah menjadi ketetapan Allah, tak memberi hidayah macam mana pula lagi. Maka tidak usahlah kita sampai berdebat-debat menghabiskan waktu. Apa yang perlu kita lakukan adalah berdakwah. Berdakwah itu beda dengan berdebat. Salah satu bentuk dakwah adalah berdebat. Tapi kalau berdebat tidak mendatangkan hasil, maka dakwah kita dakwah penyampaian saja. Mereka terima, alhamdulillah. Mereka tidak terima, itu urusan mereka. Ya. Boleh memaksakan agama? Tak boleh. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Ayat berikutnya, Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Allah akan menetapkan keputusan di antara kamu pada hari akhirat. Jadi kalau ada perselisihan di dunia, seperti yang kita sampaikan tadi, yaitu umat itu ada yang berkeyakinan bahwasanya Tuhan itu berhala yang mereka sembah. Ada juga yang mengaku sebagai umat Nabi Isa mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Umat yang mengaku sebagai umat Nabi Musa, mereka mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Maka bagi mereka itu sudah kepercayaan mereka itu. Mereka didakwahi, diseru, disampaikan yang benar, mereka tak mau menerimanya, maka Allah membuat keputusan nanti di antara kamu, wahai orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran tauhid, di hari akhirat kelak. Fima kuntum fihi takhtalifun, tentang apa-apa yang dahulu kamu di dunia senantiasa memperselisihkannya. Perselisihan itu berlaku antara yang benar dengan yang salah. Berlaku perselisihan. Antara yang benar dengan yang benar mungkin berlaku perselisihan. Antara yang salah dengan yang salah mungkin berlaku perselisihan. Mungkin. Jadi perselisihan itu kapan berlaku? Antara yang salah dengan yang benar, atau antara yang salah dengan yang salah. Antara yang benar dengan yang benar tak akan mungkin berselisih. Tapi yang mengaku benar, itu yang berselisih. Kapan suami istri itu berselisih? Kalau masing-masing mengaku benar. Kata suami, saya benar. Kata istri, saya yang benar. Kalau masing-masing benar, tak mungkin berselisih. Pasti ada yang salah ya. Atau kedua-duanya salah. Hanya saja mereka tidak mengetahui mereka salah. Akhirnya dibawalah mereka kepada orang yang tahu tentang mana yang benar, mana yang salah. Maka kata orang yang tahu, orang berilmu, bapak yang salah, ibu ini benar. Selesai perselisihan. Kalau mau menerima kebenaran. Tapi karena si bapak ini sombong, tidak. Nah, saya yang benar. Selesai perselisihan? Nah, lalu bagaimana penyelesaiannya? Kata orang yang berilmu ini, sudahlah, nanti di hari akhirat saja diselesaikan. Nah, di hari akhirat siapa yang akan menyelesaikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti penyelesaian dari perselisihan yang tuntas adalah di hari akhirat kelak. Maka mengapa kita susah-susah hati betul dalam berdakwah ini? Sampaikan saja yang benar itu. Kalau kita telah mengetahuinya melalui ayat Al-Quran, jelas dalilnya, melalui hadis Rasulullah, jelas dalilnya, kita sampaikan, kemudian ditolak, sudah diri aja kepada Allah. Tak perlu memaksakan kehendak. Tak perlulah marah-marah, mengeluarkan kata-kata kasar. Tak perlu. Nanti Allah yang akan menyelesaikan perselisihan itu di hari akhirat kelak. Apakah kita yang akan memaksa manusia untuk mengikuti seperti mana yang kita kehendaki? Tidak.
Kita hanya diperintahkan untuk berdakwah, menyeru untuk menyampaikan kebenaran. Yang menentukan adalah Allah. Ayat berikutnya, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard. Tidakkah kamu mengetahui wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, ayat ini menerangkan bahwasanya Allah memiliki ilmu yang luas. Keluasan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Disebutlah untuk mewakili segala sesuatu itu disebut dua tempat yang besar yang diketahui oleh manusia, langit dan bumi. Ya, tak ada lagi yang lebih besar dari itu yang diketahui oleh manusia. Langit mereka bisa lihat, bumi mereka bisa lihat. Sebenarnya ada lagi ciptaan Allah yang lebih luas dari langit dan bumi, yaitu kursi. Wasi'ah kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Berarti lebih luas lagi kursi. Hanya saja kita tak melihatnya. Nah, ilmu Allah meliputi yang kita lihat, juga meliputi yang tidak kita lihat. Nah, jadi Allah memiliki ilmu yang sempurna, meliputi segala sesuatu di langit dan di bumi. Kita yang di bumi saja tak semuanya kita ketahui. Yang di langit satu pun kita tak tahu, kecuali yang Allah beritahukan kepada kita. Ada yang pernah sampai ke langit? Tidak. Ke langit-langit, ke langit tidak. Ke langit pertama ada makhluk di langit pertama, ada. Langit kedua ada, langit ketiga ada, semua. Di langit itu ada penghuninya. Kita tak pernah sampai ke situ, maka kita tak punya ilmu tentang itu. Tapi ada yang tahu di langit pertama ini Nabi ini, di langit kedua Nabi ini. Kita tahu setelah diberitahu oleh Allah melalui Rasulullah tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Dari mana kita tahu? Setelah diberitahu oleh yang Maha Tahu. Nah, kalau tak diberitahu, tak tahu sama sekali. Nah, ilmu Allah yang luas itu untuk menjelaskan bahwasanya tidak ada satupun yang berlaku di alam semesta ini yang luput, yang lepas dari pengetahuan Allah. Apabila Allah mengetahui bermakna Allah menguasai, karena orang yang mengetahui ia akan menguasai. Kalau kita mengetahui tentang negeri Riau ini, maka kita bisa mengurus negeri Riau ini. Tapi kalau kita tak mengetahui, tak mungkin kita bisa mengurusnya dengan baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang di bumi untuk menerangkan kepada kita bahwasanya Allah berkuasa, mampu untuk menguruskan alam semesta ini. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya yang sedemikian itu, apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, semuanya ciptaan Allah. Dan semuanya itu sudah ada di dalam kitab tertulis. Kitab ini masukkan tadi kitab Lauh Mahfuz. Maka teringat kita hadis Rasulullah, yaitu yang pertama kali Allah ciptakan apa? Pena, al-qalam, pena. Kemudian Allah memerintahkan kepada pena, wahai pena, tulis. Pena ini pula bertanya kepada Allah, ma aktub, apa yang akan kutulis ya Allah? Maka Allah menjawab, tulis apa saja yang akan aku ciptakan, yang akan berlaku hingga hari akhirat. Maka pena itu penulis. Nah, yang ditulis oleh pena itulah yang disebut dengan takdir. Takdir. Dan penulisan oleh pena itu berlaku pada masa azali. Masa azali itu masa apa itu? Masa sebelum segala sesuatu itu ada. Dalam hadis Nabi disebutkan penulisan itu berlaku 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi belum ada lagi langit dan bumi ini, belum ada kita ini lagi manusia, bangsa jin, bangsa malaikat, semua telah tertulis dengan terperinci.
Nah, seperti sekarang ini kita ini kapan kita lahir, kapan kita mati sudah ditulis. Berapa banyak rezeki yang kita terima, kita tulis. Sudah berapa yang kita dapatkan dan berapa lagi yang akan kita terima, itu tertulis sudah. Maka jangan risau lagi, karena rezeki kita itu sudah ditentukan, ditakdirkan. Sekarang kita sehat umpamanya, besok sakit atau enggak tak perlu risau mikirkan. Kalau memang ia ditetapkan besok sakit sesuai dengan takdir, maka sakitlah besok kita. Kalau memang ia ditetapkan bahwasanya besok kita tetap sehat, maka kita tetap sehat. Meskipun ada orang yang mendengki kita untuk membuat kita sakit. Andaikan Allah menetapkan kita sehat, sehat. Andaikan Allah menetapkan kita sakit, tak pandai apapun kita menjaga diri kita, sudah makan obat sudah berolahraga, sudah tidur cukup. Kalau Allah menetapkan sakit, sakit. Jadi semuanya berdasarkan takdir, bermakna tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah, tidak ada yang terluput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna semakin kita mentauhidkan Allah, karena segala sesuatu berada dalam kekuasaan Allah. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang sedemikian itu bagi Allah adalah mudah. Mengapa ujung ayat seperti itu ya? Karena boleh jadi ada yang memahami bahwasanya alam semesta ini kan besar, alam semesta ini kan banyak, alam semesta ini kan terperinci, alam semesta ini kan ada yang nyata dan ada yang gaib. Apa susah bagi Allah untuk menguruskan? Tidak, tak susah bagi Allah untuk menguruskan semua ini. Kalau tidak susah berarti mudah, adalah mudah bagi Allah untuk menguruskan semua ini. Kalau kita memang bergantung kepada kuasa tenaga yang ada pada kita, tenaga dan kuasa kita itu terbatas, sementara tenaga dan kuasa Allah, kekuatan dan kekuasaan Allah tidak terbatas. Kalau Allah berkehendak sesuatu, tinggal sambung. Kalau Allah berkehendak sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau kun fayakun, dengan kun fayakun saja berlaku apa yang Allah inginkan. Kira-kira kalau kita menginginkan sesuatu dengan kun fayakun bisa atau enggak? Coba genggam kertas biasa, kemudian sebut kun fayakun, berubah enggak kira-kira jadi duit? Mengapa tidak? Karena kita memiliki kekuasaan yang terbatas, sementara Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas. Semakin jelas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayat yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan bertambah keimanan kita, semakin kokoh kita dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.